Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mayangkara Istimewa. Alhamdulillah sore hari ini saya Alwi Maulana bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk melanjutkan perjalanan Nang Kota. Hari ini Selasa 8 September 2020. Seperti biasanya Selasa sore kita kehadiran tamu kita, Ibu Hajah Eni Anam, pimpinan dari PT Nabilibatullah atau NHTUR, yang kita hadirkan untuk Anda di dialog Haji Umroh Jalan Menuju ke Baitullah bersama dengan PT Nabilibatullah. Kawan, haji khusus memang harus santri ya, mau sampai nanti tahun 2026 atau 2027. Kuota haji khusus ini setiap tahunnya sekitar 17.000, sedangkan pendaftar haji khusus sudah mencapai angka di atas 100.000 calon jemaah haji. Itu artinya mendaftar saat ini akan memperoleh keberangkatan haji kuota tahun 2026 atau 2027. Tapi harus mendaftar sekarang, siapa yang cepat itu yang dapat. Karena apa? Pendaftaran ini dilakukan secara online setiap hari melalui Siskohan ya. Dan PT Nabilibatullah siap membantu Anda melaksanakan ibadah haji khusus. Nah, seperti apa gambarannya? Silahkan langsung hadir di Jalan Raya Pelosok Arang Sanan Kulon Utara Jembatan Kademangan Timur Jalan, atau kontak ke Ibu Hajah Eni Anam, pimpinan dari PT Nabilibatullah ini di nomor 082 330 764 872. Kita jumpai narasumber kita. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alwi. Sehat ya Bu hari ini ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Informasi yang kita dapatkan sudah hampir ada pembukaan Bandara Internasional Jeddah ya Bu ya? Iya. Ini berarti ada kabar gembira Bu, ada harapan Bu. Seperti apa nih kabarnya para tamu Allah untuk segera bisa dilayani? Seperti apa Bu Hajah ini? Alhamdulillah Pak Alwi, ini memang setiap hari setiap hari kita menerima banyak info. Alhamdulillah perkembangan yang bagus, perkembangan yang terbaru dan perkembangannya bagus, dan insya Allah itu memang sudah melegakan kita lah. Ada angin segar, ada angin segar. Jadi beberapa hari yang lalu itu memang kalau ini yang benar-benar sudah dirilis Pak Alwi, bahwa pemerintah Saudi memang akan membuka penerbangan internasional. Ya, berarti sudah mulai dibuka bandara di Jeddah itu yang bisa untuk dari negara lain untuk masuk gitu ya. Betul. Tapi ini masuknya bukan di terminal haji nih Pak. Oh, bukan Bu, di terminal bandara internasionalnya. Kita ini yang dibuka itu adalah bandara internasional. Dan tidak semua negara bisa masuk. Gitu. Jadi negara yang bisa masuk itu ada 25 negara. Nah, kita Bu, Indonesia bagaimana Bu? Alhamdulillah, walaupun kemarin saya baca itu juga berbeda Pak Ali. Kok Indonesia kok ndak enak ini yang ternyata Indonesia di urutan ke-25 Pak Ali. Ke-25 Bu. Dari 25 itu. Iya, betul. Jadi kan itu berdasarkan negara yang diurutkan berdasarkan perkembangan pandemi itu. Pandemi di negara tersebut itu sampai sejauh mana. Kalau Nyun Sewu Malaysia itu di urutan nomor 18. Malaysia nomor 18. Indonesia yang terakhir, walaupun terakhir alhamdulillah Pak Ali masih bisa masuk. Jadi Indonesia nomor 25, terus kemudian kayak seperti Singapura ini belum bisa masuk Pak Ali. Malah belum bisa ya. Singapura itu belum bisa masuk. Jadi ASEAN ini yang bisa masuk Indonesia, Malaysia, terus kemudian Brunei Darussalam. Sama Filipina. Kalau yang lain belum bisa masuk. Itu artinya ada harapan untuk umroh segera dibuka ya Bu? Betul. Terus kemudian dengan dibukanya insya Allah nanti di bulan September ini juga paling cepat itu nanti di pertengahan September itu akan dibuka. Nah itu nanti juga ada protokol kesehatannya Pak Ali. Di antaranya seperti apa? Di antaranya nanti ketika landing, itu memang langsung ada pemeriksaan kesehatan juga. Ada pemeriksaan kesehatan di Bandara Jeddah. Terus kemudian kan ini belum untuk jamaah umroh ini masih untuk yang berkepentingan bisnis ataupun mengunjungi keluarganya, terus dan lain sebagainya, ataupun orang-orang Saudi kan banyak yang di Indonesia di Bali, terus kemudian mungkin mau kembali lagi ke Saudi. Nah ini makanya diperuntukkan untuk beliau-beliau ini. Nah ini nanti apabila setelah landing, kemudian harus mengkarantina diri selama 7 hari.
Setelah landing. Setelah landing mengkarantina diri selama 7 hari itu kalau reaktif. Kalau reaktif. Ya. Kalau tidak reaktif itu 3 hari mengkarantina diri. Setelah itu baru boleh untuk beraktivitas. Terus kemudian kalau tidak ada keluarga yang ada di sana atau memang bukan penduduk Saudi ataupun di sana memang ada urusan bisnis, itu stay di sana itu maksimal 7 hari. Maksimal 7 hari harus segera pindah, harus betul. Segera keluar dari. Iya, betul. Jadi dari sini insya Allah bisa kita simpulkan Pak Alwi bahwa nantinya ke depannya itu apabila umroh dibuka itu gambarannya programnya cuma 9 hari. Paket 9 hari, otomatis 2 hari perjalanan stay di sana, Madinah Mekah 7 hari itu ya. Betul. Makanya kan kayaknya nanti dipukul rata semuanya program-program 9 hari. Paket 9 hari. Itu karena nggak bisa lagi paket arba'in ya Bu. Sementara Bali ini sementara seperti ya alhamdulillah insya Allah kemarin juga disampaikan bahwa visa itu nanti yang paling tercepat untuk visa umroh tercepat itu akan dibuka di bulan Oktober. Terus kemudian maksimal paling lambat itu di bulan Desember. Jadi diagendakan nanti pada saat adegan ini lambat-lambatnya di Bali itu Januari 2021 itu sudah ada keberangkatan. Jadi ini maksimal ini. Maksimal ya Bu. Kalau kita melihat tadi ya protokol kesehatan seperti yang Ibu paparkan tadi, tapi kan ini tidak berlaku bagi kalau jemaah misalkan nanti diperiksa reaktif terus harus diisolasi 7 hari berarti tidak apa ini gambarannya Bu? Kalau ini juga belum ada gambaran Pak Ali. Yang jelas ini memang masih diperuntukkan untuk masyarakat Saudi umroh ya Bu ya. Non umroh intinya yang non umroh masih diperuntukkan untuk itu. Nah nanti untuk jamaah umroh kan sekarang gini saya Bu, Kementerian Haji dan Umroh Saudi itu sekarang lagi membahas masalah protokol kesehatan dengan Kementerian Kesehatan yang ada di Saudi juga. Nanti protokol kesehatannya untuk jamaah umroh itu bagaimana? Sekarang lagi digodok Pak Ali. Dan alhamdulillah kemarin beritanya juga Kemenak ini juga lagi menggodok, lagi berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kira-kira nanti jamaah umroh itu ketika berangkat dan ketika kepulangan itu nanti protokol kesehatannya bagaimana? Mudah-mudahan ini benar nih Pak Ali. Kemenak, Kementerian Agama yang ada di Indonesia benar-benar kita yang penyelenggara ini untuk kegiatan umroh dan haji ini mudah-mudahan juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Karena kalau di Saudi itu sudah ada digodoknya protokol kesehatannya, saya yakin ini negara-negara yang mengirimkan jamaah umrohnya itu nanti kan juga harus dan ketika berangkat dan kepulangan itu nanti harus bagaimana kan seperti itu. Jadi itu gambarannya kawan-kawan para calon jemaah dari PT Nabi Ridwatullah atau mungkin jemaah yang lainnya ya Bu ya, ini ada kabar gembira pertengahan September kemungkinan Bandara Jeddah Internasional Jeddah dibuka. Nah itu sudah ada harapan nanti bagaimana untuk dibukanya bandara haji ya Bu ya, itu bandara haji umrah ini ya Bu. Kalau kita melihat antusiasme masyarakat kan memang sudah luar biasa ya Bu, artinya kerinduan untuk datang ke tanah suci dengan kemarin di pendingnya jemaah haji Indonesia. Nah ini nanti kalau misalkan ada pembludakan jemaah, apakah memungkinkan itu Bu? Atau mungkin malah justru ada pembatasan jemaah? Iya, ini informasinya Bali karena ada protokol kesehatan, physical distancing ini, insya Allah ini nanti memang kuota untuk pelaksanaan ibadah umroh itu nanti akan dikurangi. Malah dikurangi ya? Akan dikurangi. Kemarin wacananya itu sekitar 40%. 40%. Jadi 40%. 40% ini 40% ini untuk seluruh dunia. Jadi dalam musim tahun 1442 Hijriah ini yang masuk untuk jamaah umroh itu sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta jemaah. Makanya Nyun Sewu ini jamaah yang daftar di Enhatur Pak Ali karena memang kita pengalaman di tahun 2008 dan 2009 kemarin tahun yang lalu ketika saya masih di Jakarta seperti ini memang terjadi juga Pak Ali. Gitu. Jadi, ya pernah ya Bu? Iya pernah mengalami seperti awal dari meningitis itu ya Bu ya? Bukan Pak. Bukan ya? Bukan. Jadi memang pada saat itu ada trouble lah kan seperti itu. Jadi provider visa itu pada saat itu cuma dibatasi perharinya bisa mengeluarkan cuma 50 visa. Pada saat itu Pak Ali. Nah ini nggak ada pandemi, nggak ada apa-apa ini. Ini nanti nggak tahu satu provider visa itu akan mendapatkan kuota berapa perharinya kan seperti itu. Nah makanya
saya karena pengalaman pada saat saya di Jakarta kemarin itu, makanya kita sudah membuat list seperti kita nanti ada daftar tunggu Pak Ali. Ada daftar tunggu yang sewu, jadi 2 bulan sebelum keberangkatan itu harus sudah mendaftar secara pasti. Memang benar-benar saya nanti, jadi jamaah sudah kita berikan kesempatan, saya nanti berangkat di bulan Januari. Saya berangkat di bulan Desember, saya nanti berangkat di bulan Februari. Nah, itu nanti akan kita bikinkan list Pak Ali. Ya. Jadi kalau begitu sekarang memang harus daftar ya Bu ya. Kalau begitu betul. Ya. Jadi betul. Meskipun belum jalan dibuka, berarti kawan-kawan yang ingin berumroh saatnya sekarang ini untuk mendaftarkan diri gitu ya Bu ya. Nanti supaya listnya tidak terlalu lama. Betul. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para calon jemaah berarti gitu ya Bu. Dan kita tidak minta biaya dulu Pak Ali. Kita tidak minta biaya dulu. Yang penting berkasnya masuk dan sudah kita data. Jadi nomor 1, 2, 3. Alhamdulillah di bulan Desember, di bulan Desember itu sudah masuk 15. Padahal itu 1 kali keberangkatan kalau berdasarkan kuota ataupun physical distancing nanti yang berlaku, 1 bus itu kan isinya cuma 25 orang ya. Bus besar ya Bu itu. Iya, bus besar itu 1 bus itu isinya 25 orang. Jadi makanya kita membatasi jamaah itu juga 25 kali. Alhamdulillah di bulan Desember sudah terisi sekitar 15 lebih, dan bahkan yang biasa per tahun memang dari salah satu instansi setiap bulan Desember ikut dengan kita. Kemarin itu telepon saya, pokoknya aku jadi tinggal beri ya, ini aku daftar sekian, saya mendaftarkan sekian orang gitu, tolong segera dicatat di beri gitu. Ya alhamdulillah itu sudah kita data juga Pak Ali gitu. Sampai di bulan Februari itu sudah ada yang mendaftar. Saya bulan Februari Bu Eni, terus bahkan hari ini ada yang ke kantor itu minta nanti di bulan Januari. Saya minta di bulan Januari 1 keluarga 4 orang. Langsung kita list Pak Ali gitu. Ya, monggo berarti kawan-kawan calon jemaah umroh yang ingin untuk mendaftarkan sekarang dibuka untuk langsung ke PT Nabil Hibatullah, dan Anda masuk list berkas dulu tanpa harus ditarik biaya PP dulu ya Bu ya. Jadi ini karena seperti tadi yang dipaparkan Bu Haja ini harus kita pahami bersama, karena mungkin ada perubahan sistem tata caranya, sehingga panjenengan harus masuk daftar tunggu dulu ya, daftar list tunggu itu untuk jemaah umroh sekalipun. Nah maka kalau Anda punya rencana untuk berumroh bulan Januari, bulan Februari, Maret, atau mungkin paling cepatnya Desember gitu ya Bu Yanji, silakan segera mendaftarkan diri ke PT Nabil Hibatullah di Jalan Raya Plosorang Salang Kulon Utara Jembatan Kademangan Timur Jalan ya. Kontak nomor handphone Bu Haja ini bisa dicatat ya, 082 330 764 872.